Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fadli Ali dalam program Live Report on the Spot. Seperti biasanya, setiap pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah atau jam 2 siang, kita akan mendengarkan laporan dari 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan dan juga di Sulawesi Barat. Hari ini, Senin 5 Juli 2021, ada 2 daerah yang akan melaporkan kejadian terupdate di daerah masing-masing. Hari ini ada Palopo dan juga Kota Makassar. Oke, untuk laporan pertama, kita sudah tersambung dengan rekan kita di Kota Palopo, yakni Arwin. Arwin akan menjelaskan terkait bagaimana progres dari vaksinasi COVID-19 di Kota Palopo. Infonya baru 20%. Ya, bisa kita ke Arwin dulu. Bagaimana kabar kan Arwin? Ya, terima kasih Kak Fadli. Baik. Alhamdulillah. Siap, mungkin bisa laporan langsung terkait progres vaksinasi di Kota Palopo. Ya, terkait progres vaksinasi COVID-19 sendiri di Kota Palopo, saat ini baru sekitar kurang dari 20% dari target yang ada, yaitu sebanyak 124.000 target warga yang akan divaksin. Sementara jumlah warga yang telah divaksin itu baru sekitar kurang dari 20.000 orang. Itu untuk dosis kedua. Sementara jika dibandingkan dengan jumlah total keseluruhan warga Kota Palopo, jumlah penduduk Kota Palopo itu 184.000. Jadi baru sekitar 12% total warga yang telah divaksin dari jumlah keseluruhan penduduk Kota Palopo. Seperti itu. Ya, rekan Arwin, bisa dijelaskan mungkin ini terkait bagaimana target sendiri dari pemerintah Kota Palopo. Bagaimana vaksinasi ini bisa mencapai angka maksimal begitu. Mungkin ada target sendiri di bulan Juli ini sampai seperti apa presentasi yang diinginkan atau ditargetkan dari pusat kepada Pemkot Palopo, rekan Arwin. Iya, memang dari bulan-bulan terakhir atau bulan-bulan sebelumnya, progres vaksinasi di Kota Palopo itu agak lambat. Itu salah satu faktor penyebabnya karena kurangnya atau lambatnya distribusi vaksin dari provinsi ataupun dari pemerintah pusat. Nah, di bulan Juli ini pemerintah Kota Palopo mulai memaksimalkan vaksinasi. Itu vaksinasi dilakukan setiap hari kerja, Senin sampai Jumat. Pelayanan vaksinasi dibuka di setiap atau di 9 puskesmas yang ada di Kota Palopo, kemudian ditambah dengan rumah sakit tentara, kemudian juga ada kantor kesehatan pelabuhan atau KKP wilayah Kota Palopo. Untuk target total sendiri, warga yang akan divaksin itu 124.000. Terdiri dari SDM kesehatan, kemudian petugas pelayanan publik, kemudian lansia, dan masyarakat umum. Untuk masyarakat umum sendiri, itu jumlahnya 109.000. Itu target yang akan divaksin. Kemudian untuk 18 tahun ke atas ya. Kemudian untuk 18 tahun ke bawah itu masih belum masuk dalam perencanaan. Rencananya akan dilakukan vaksinasi juga, vaksinasi anak itu untuk usia 18 tahun ke bawah, tapi saat ini masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah provinsi. Ya, menarik rekan Erwin. Mungkin terkait kelompok vaksinasi ini, rekan Erwin. Mungkin kelompok vaksinasi yang tertinggi dan terendah cakupan presentasinya bisa dijelaskan, Erwin? Ya, siap. Untuk SDM kesehatan sendiri itu 2000 yang telah divaksin dosis pertama itu 2.483, kemudian yang telah menerima dosis kedua itu 2.342.
itu capaiannya 100% untuk SDM kesehatan. Kemudian petugas publik jumlah yang telah menerima dosis pertama 12.486, kemudian yang telah menerima dosis kedua 8.407 orang. Kemudian lansia itu yang telah menerima dosis pertama 1.116, kemudian dosis kedua 1.995, atau capaiannya baru sekitar 18% dari target. Untuk lebih jelasnya, berikut ada wawancara saya dengan juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kota Palopo, Dr. Ishak Iskandar. Nasi di Kota Palopo ada beberapa sasaran kita. Yang pertama itu SDM kesehatan. SDM kesehatan itu sudah tercapai untuk dosis pertama 2.483 atau 105%. Sedangkan untuk dosis kedua 2.342 atau 99,2%. Untuk sasaran lansia, sekarang untuk dosis pertama itu 1.916 yang sudah divaksin atau 18%, dan untuk dosis kedua 995 atau 9,35. Jadi masih kurang, masih perlu digenjot lagi untuk lansia. Untuk petugas pelayanan publik 12.486 atau 89%. Untuk dosis keduanya 8.407 atau 59,9%. Dan untuk saat ini kita juga lagi aktifkan atau lagi galakkan ini untuk masyarakat umum. Sampai hari ini dosis pertama 4.100 orang yang sudah divaksin. Jadi sekarang masih kurang lebih sekitar 18.000 yang sudah divaksin untuk masyarakat Palopo. Jadi masih di bawah 20% ya, sekitar 10% ya dari seluruh jumlah masyarakat Kota Palopo. Tapi kita akan terus berjuang, terus jalan terus setiap waktu, setiap hari ini kita ada vaksin ya di setiap puskesmas, dan ada 2 klinik dari KKP dan juga tentara ya. Dan alhamdulillah juga kemarin kita lakukan beberapa di tempat-tempat umum ya, sambil kita mendata masyarakat umum di kelurahan ya, di puskesmas ya. Untuk mereka yang mau vaksin silahkan berhubungan dengan kelurahannya dan juga bisa mendaftar di puskesmas masing-masing. Saya kira demikian. Izin Pak, ya, untuk stok vaksin yang ada di Kota Palopo sendiri saat ini? Alhamdulillah saat ini kita mendapatkan lagi stok vaksin dari Dinas Kesehatan Provinsi, karena kita dijatah oleh provinsi, diberikan porsinya ya sesuai dengan vaksin yang datang dari pusat. Kemarin kalau tidak salah sekitar 4.000-an yang ya dosis, tapi tetap akan di-update kira-kira berapa lagi yang kita butuhkan. Kita komunikasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan juga Kementerian Kesehatan Pusat. Saya kira itu. Ya, terkait pasien COVID-19 sendiri Pak, saat ini Kota Palopo kan naik 59 ya. Itu kira-kira penyebabnya apa Pak? Jadi setelah kami menganalisis data, memang pertama ada klaster keluarga ya. Jadi ada satu keluarga yang kena, ada juga klaster kantoran. Dari satu kantor banyak yang menyebar di satu kantor, teman staff-staffnya yang lain ya. Kita juga perlu memang waspada dengan varian baru yang varian Delta ini ya. Ada beberapa yang dari luar daerah, memang ada yang dari Bandung, dari Jogja, dari Jakarta, ternyata dia pulang dia positif. Dan itu kita antisipasi dengan isolasi mandiri ataupun di hotel duta wisata COVID ya, wisata COVID. Kalau bagi yang sudah parah atau sudah berat gejalanya, kita rawat di rumah sakit. Jumlahnya yang di rumah sakit 26 orang, yang di duta COVID di hotel itu 13 orang, dan yang isolasi mandiri isoman 20 orang. Oke, siap. Oke Pak. Ya, seperti itu tadi penyampaian atau laporan dari
juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kota Palopo, Dr. Ishak Iskandar, beliau menyampaikan bahwa jumlah orang yang telah divaksin itu baru sekitar kurang dari 20.000 orang. Atau capaiannya kurang dari 20% dari target yang ada. Lagi-lagi pemerintah mengimbau kepada warga Kota Palopo yang ingin divaksin atau yang belum divaksin agar segera ke fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kota Palopo, itu di setiap puskesmas dan satu kantor pelayanan kesehatan pelabuhan, kemudian satu rumah sakit tentara untuk melakukan vaksinasi. Itu gratis dan dibuka dari hari Senin sampai hari Jumat atau setiap hari kerja. Kemudian tadi saya juga ingin melaporkan data update COVID-19 Kota Palopo saat ini. Jumlah pasien positif aktif sebanyak 56 orang. Ada 26 orang dirawat di rumah sakit, kemudian ada 12 orang isolasi mandiri, kemudian sisanya ada isolasi di Hotel Duta COVID, yaitu Hotel Kamanre, Kota Palopo. Sementara itu, sejak adanya pandemi COVID-19 ini, Satgas COVID Kota Palopo mencatat secara keseluruhan jumlah total orang yang telah terkonfirmasi sebanyak 1.460 orang. Dari angka tersebut, jumlah pasien yang telah sembuh sebanyak 1.345, kemudian jumlah orang yang telah meninggal 56 orang. Saya kira demikian, Saudara Fadli. Iya, rekan Arwin. Mungkin terakhir, rekan Arwin. Ini tadi yang menarik. Ini ada dibuka duta COVID di Hotel Menganre ya? Ya, siap. Iya, ini APBD dari Pemkot Palopo atau dari bantuan dari Pemprov Sulsel itu anggarannya? Ya, sebelumnya di tahun 2020 itu menggunakan APBD provinsi, kemudian masuk di tahun 2021 pemerintah provinsi menghentikan itu, kemudian dianggarkan kembali oleh menggunakan APBD daerah atau APBD Pemkot Palopo. Ya, terima kasih. Laporan dari Arwin dari Palopo, Sulawesi Selatan. Selamat bekerja kembali. Tetap jaga kesehatan, rekan Arwin. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan laporan dari Kota Makassar bersama rekan kami Ihsan. Tapi sebelumnya kita break sejenak. Ya, Tribuners, masih bersama saya Muhammad Fadli Ali dalam live report on the spot. Kali ini kita akan tersambung dengan rekan kami di Kota Makassar, yakni Saudara Ihsan. Ihsan sekarang berada di Universitas Hasanuddin. Ia akan menjelaskan bagaimana situasi dan kondisi
saat Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo berkunjung ke Red Campus. Bisa monitor rekan Ihsan? Ya, tadi sudah dilakukan penyerahan alat dan mesin pertanian oleh Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang diterima langsung oleh Prof. Dwi selaku Rektor Universitas Hasanuddin. Begitu tadi, dan total anggarannya itu ada 10 miliar dengan ada beberapa alat alat pertanian yang dihadirkan seperti traktor roda 2, traktor roda 4, dan alat screenhouse itu yang berfungsi untuk melakukan pembibitan. Sementara ada juga bantuan yang diberikan tadi oleh Kementerian Pertanian berupa beberapa hewan ternak seperti kambing yang berjumlah 20 ekor dan sapi berjumlah 5 ekor. Tapi tadi yang dihadirkan di sini tuh hanya beberapa ekor saja, sekitar 3 untuk penyerahan secara simbolis. Selanjutnya penyerahan ini bertujuan untuk sebagai bentuk kerjasama Kementerian Pertanian kepada beberapa universitas yang ada di Indonesia, termasuk Universitas Hasanuddin. Bentuk kerjasama ini nanti itu mahasiswa akan bisa ikut pelatihan di Kementerian Pertanian. Disiapkan beberapa mahasiswa yang mengikuti pelatihan di sana. Ini tujuannya tadi untuk mencetak kader-kader petani milenial, kata Pak Syahrul. Apalagi katanya tadi di kondisi pandemi saat ini, sektor pangan itu cukup menjadi sektor yang sangat strategis untuk membantu masyarakat menghadapi pandemi. Karena sampai sekarang beliau juga tidak bisa memastikan kapan PPKM dari pusat itu dicabut. Dan itu tentu akan berdampak sekali dengan kondisi ekonomi masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Makassar itu sendiri. Ya, menarik rekan Ihsan terkait Alkintan ini. Kalau lihatnya ini jumlahnya cukup besar ini, Ihsan. Bisa dijelaskan nanti, ini yang akan menggunakan ini mahasiswa atau petani atau bagaimana, Ihsan? Oh ya, Alkintan ini nanti akan dikelola oleh 2 fakultas yang ada di Universitas Hasanuddin, yaitu Fakultas Pertanian dan Fakultas Peternakan. Itu nanti akan dikelola sendiri oleh Universitas Hasanuddin. Itu memang untuk sebagai bahan ajar. Bahan ajar ini nanti agar agar para sarjana-sarjana itu tidak malu untuk kembali bertani di kampungnya. Yaitu memang untuk mencetak petani-petani milenial. Iya, soal petani milenial mungkin San. Ini petani milenial ini kalau lihatnya sudah ada data dari Kementan berapa jumlah mungkin potensial di Indonesia atau di Sulawesi Selatan sendiri terkait jumlah petani milenial yang ingin diserap dan target dari Mentan sendiri untuk tahun ini. Ya. Untuk serapannya sendiri, Pak Mentan tadi mengatakan akan ada 270 orang per kampus. Itu dulu untuk beberapa universitas yang uji coba, salah satunya Universitas Gadjah Mada dan Universitas Hasanuddin. Ini masih pilot project, jadi nanti akan dilihat perkembangannya. Jika sudah stabil, maka akan melibatkan universitas-universitas lain. Begitu katanya. Ya, mungkin ada wawancara dengan Mentan bisa di. Oh ya, untuk lebih jelas mungkin kita bisa dengar sambutan yang diberikan tadi oleh Bapak Syahrul Yassin Limpo saat menyerahkan Alkintan tersebut. Bu Rektor, saya hari ini menyerahkan atas nama Kementerian Pertanian, para dirjen seluruhnya, yang tentu saja sesuai arahan Ibu Rektor harus selalu ada kerjasama kita antara perguruan tinggi dan Kementerian Pertanian. Ini bukan yang pertama, Bu. Justru saya berbahaya ini kalau saya tidak serahkan. Kenapa? Di UGM secara besar-besaran kita serahkan di beberapa perguruan tinggi lainnya. Oleh karena itu hari ini tentu saja kalau di UGM bisa, di beberapa perguruan tinggi yang saya sebut satu persatu bisa. Kalau Unhas bisa, saya bisa diusir sama Unhas nanti atau kualat. Alat ini tentu saja cuma stimulan, karena besok itu pertanian akan berakselerasi jauh lebih tinggi dari apa yang ada.
Untuk dalam COVID ini cuma pertanian yang punya akselerasi untuk menjamin 273 juta orang makannya, Bapak. Dan sudah 2 tahun ini nggak impor kita. Oleh karena itu, khusus untuk beras tidak. Oleh karena itu, saya Pak Dekan dunianya. Jadi bertani itu bukan hanya orang yang belajar di pertanian, di peternakan, di perkebunan, bukan. Semua orang bisa bertani sekarang. Oleh karena itu, Pak Dekan izin, Ibu Rektor, seluruh anak-anak yang sudah menuju pada akhir stadinya, tindak lanjut dari ini adalah MOU dengan kami. Kami menjadikan semua petani milenial yang kemudian kami akan, ya, Ibu Rektor, ini program besar. Seluruh perguruan tinggi di akhir periodenya yang mau mendaftar kepada kami akan datang dan kendalikan. Di Bapak Sarul Yassin Limpo terkait penggunaan Al-Sintan tersebut untuk Universitas Hasanuddin, di mana memang Pak Sarul Yassin Limpo mau mengembangkan bibit-bibit petani milenial yang ada di Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional. Begitu mungkin. Ya, terima kasih laporan dari Ihsan dari Kota Makassar, langsung dari kampusnya ya, mantan kampus ya. Mantan Universitas alma mater. Hasanuddin. Silakan melanjutkan aktivitas kembali, tetap jaga kesehatan rekan Ihsan. Siap. Ya, demikianlah live report on the spot pada hari ini. Sampai ketemu lagi besok di waktu yang sama. Jangan lupa pesan Ibu, rajin cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.